dan kemajuan perasaan perubahan level diri yang pernah Bapak Ibu lakukan di modul 1.3 dan serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak. Sudah kan melakukannya ya? Aksi 1.3? Pernah? Sudah. Sudah ya? terhadap anak didiknya dan terhadap kelasnya. Jadi walaupun kita sebagai wali kelas tidak masuk ke dalam kelas itu pagi itu pelajaran yang lain, tetapi kita tetap harus bertanggung jawab dan hadir di kelas sebelum guru mapel masuk ke kelas kita. Demikian. Ternyata ibu ini yang baiknya. 1, 2, 3. Ya, aku yang terbang tuh Pak. Ini dari Ibu Ana buat Ibu Leni. Ibu Leni. Baik, memang ini penggemar saya Pak. Bulan ini kalau lihat lagi nyanyi Pak, aduh suaranya menggelegar ya. Buat Bu Leni, ini sudah bagus ya. Untuk sikap gotong royongnya hanya satu poin saja saya menanggapi, yaitu membantu teman yang sedang susah itu bukan termasuk gotong royong, tapi kepedulian. Ini aja. Terima kasih. Tapi teman bukan gotong royong ya Bu ya, tapi kepedulian. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari kawan boleh langsung dibantu tanpa diminta Bu. Oke, itu aja Bu. Terima kasih Bu ya. Pertanyaan pertama. Tahun berapakah ini? 2023. Gak perlu dijawab, tulis angkat kertasnya. Nomor 2.
Tahun berapa Bapak Ibu lahir? Saya. Oke. Nomor 4 ini, pertanyaan nomor 4 yang paling penting. Iya, saya kan bilang nomor 4 yang paling penting. Gitu, ayo konsen. Ayo, nomor 3. Berapa umur Bapak Ibu sekarang? Saya. Nah, rumah sendiri tidak tahu kan? Coba lihat, coba lihat dulu. 47, 43. Iya. Iya. Sudah? Jika Bapak Ibu lahir 10 tahun lalu, sekarang umur berapa? Angkat-angkat. Jangan lagi ganti jawabannya. Jika Bapak Ibu lahir 10 tahun lalu, umur berapa sekarang? 13. Ayo, jangan diganti dulu. Saya udah berulang tadi bilang, jika Bapak Ibu lahir 10 tahun lalu, umur berapa Bapak Ibu sekarang? Hah? Berapa? Berapa Bu? Berapa? 10. Ibu berapa? Hah? Kok bisa 13? Pintar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pendapat tentang apa yang akan dicantumkan atau akan dijadikan peraturan kelas. Pada observasi bagian kedua, untuk mengobservasi ini kami menggunakan aktivitas yaitu mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kata positif. Nah, hasil observasinya CGP itu sudah bisa mengajak diskusi para calon guru gerak untuk merumuskan peraturan dalam kalimat positif. Kemudian CGP lain yang berperan sebagai murid juga sudah berperan mengambil perannya dengan aktif berdiskusi sesuai yang dipimpin oleh CGP. Nah, untuk poinnya memberikan pengantar aktivitas, tujuan gambaran dan lain-lain. Keterangannya di sini saya tulis memaparkan tujuan mengubah kalimat menjadi kalimat positif dengan jelas atau dengan baik observernya. Kemudian menciptakan suasana curah pendapat yang nyaman untuk peserta didik, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terhadap murid. Ini tadi kami sebagai murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Yang berikutnya mendengarkan pendapat atau peraturan dari peserta juga berjalan dengan baik. Tadi diberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengusul keinginan atau kelas yang ingin atau diimpikan oleh murid. Kemudian mendokumentasikan peraturan yang dimunculkan oleh peserta pada kertas plano. Nah, untuk di akhir-akhir tadi
untuk ibu-ibu yang berikutnya. Observer bagian berikutnya tadi sudah sampai ke kertas plano. Jadi untuk Ibu Erna tadi baru sampai di buku catatan Bu ya. Itu observer saya. Jadi lebih baik lagi nanti dilanjutkan ke kertas planonya. Kemudian mengulas kembali hasil peraturan yang muncul dari peserta. Nah, di sini sudah mengubah kesepakatan menjadi pembiasaan budaya positif. Ceki. Ceki, sini nak. Ya, bawa balik ke sini. Iya. Iya, jadi kira-kira benar atau salah ini cekinya? Kalau berdasarkan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar itu saya benar Pak, lapar. Harus mempertahankan hidup Pak. Ceki bukan satu-satunya yang ke kantin, yang melakukan kesalahan seperti tadi, ya. Jadi semua orang juga pernah mengalami hal itu. Bapak juga berarti? Ya pernah, saya juga pernah dulu. Nah jadi sekarang kira-kira kenapa Jeki melakukan itu? Lapar Pak, tadi piket tapi teman-teman nggak ada Pak. Masa piket terus tiap hari mereka pulang ini piket piket Pak, ciki. Oh iya. Piket sendiri Pak, kan bosan. Nggak dicari dulu kawan-kawannya? Tadi katanya ada, nanti ketemenin tapi tahu-tahu hilang semua Pak. Ada. Iya. Yang lain jadi nggak piket ya? Tadi nggak ada Pak. Ciki sendiri tadi di kelas. Iya. Oke, jadi Bapak paham, mengerti kenapa Ciki tadi ke sana ya, dan meninggal di kelas. Ternyata teman-temannya juga belum piket ya. Kira-kira hal apa yang salah dari ini? Jadi pernah kita sampaikan kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Ya, tidak meninggalkan ini aturan kelas dan keyakinan kelas dan melanggar aturan Pak, tidak menghargai keyakinan kelas Pak. Oh iya, jadi keyakinan kelas kita yang seperti apa? Yang mana ya? Tidak boleh membolos Pak. Oh iya, Dan tidak boleh jadi ke kantin sebelum waktunya. ya, jadi tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab Ceki kalau diberi tugas sebagai piket ya, tugas piket harus diselesaikan dulu ya nak ya, selesaikan dulu, setelah selesai baru. Nah kemudian juga tidak boleh istirahat atau ke kantin sebelum jam istirahat. Nah itu keyakinan kelas kita gitu ya. Nah sekarang kira-kira apa yang memperbaiki keadaan ke depannya? Ada solusi dari Ceki? Iya Pak, Ceki akan selalu di kelas saja Pak. Ikut piket walaupun sendirian nggak apa-apa, yang penting saat ini keyakinan kelas Pak. Ya, dari yang tadi diterangkan itu saya saksikan dan saya amati
pada bagian membuka percakapan dengan ramah, sebenarnya saya merasakan, saya mengamati gitu ya, di situ kurang maksimal dalam percakapan dengan ramahnya. Artinya ketika panggil ceki gitu kan begitu ya. Ya artinya tapi mungkin itulah beda ya, gaya perempuan, gaya bapak-bapak dan ibu-ibu kan kali ya. Ada gendernya nggak sih, transgendernya? Enggak. Mempengaruhi nggak ya kira-kira ya? Bisa jadi. Bisa. Gitu ya. Kalau laki-laki mungkin ya, mungkin karena perbedaan gender, jadi ya ramahnya itu dalam bentuk bahasa non verbal ya. Iya benar. Oke. Tapi kalau ibu-ibu biasanya dengan secara verbal gitu kan ya. Jadi kelihatan terdengar sangat terdengar ramahnya. Kalau tadi saya belum maksimal sih ramahnya gitu ya. Saya ya. Kemudian yang kedua, menggali cerita dari sudut pandang murid itu sudah terlaksana, sudah dilakukan oleh Pak Agung. Artinya mencoba memberikan peluang. Guru sedang memberikan peluang bagi murid untuk terbuka, sebenarnya itu ya. Makanya dia distabilkan identitas. Nah, itu juga belum dalam ya pesan dalam menstabilkan identitas. Nah, menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah itu sudah bagus, sudah optimal, sudah maksimal. Menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan tadi Pak Guru menanyakan keyakinan kelasnya, dijawab juga oleh siswa, dan dari keyakinan kelas itu juga guru menawarkan restitusi dan siswa juga memberikan solusi ya, menampilkan idenya atau gagasannya, niatnya untuk tidak mengulangi. Nah, ini ya yang terakhir ini yang nggak dapat pesannya. Di situ Ciko akan melaporkan kejadian yang terjadi seputar kebersihan kelas di sini yang belum tersampaikan gitu dari hasil restitusi tadi. Jadi sedikit saja kurang mengerucut ke tindakan Ciko untuk bisa bertanggung jawab dan artinya melaporkan setiap kejadian kebersihan kelas. Itu saja observasi dari saya. Ya, terima kasih. Kita sudah istirahat tadi kan? Sudah makan saya? Kita tahu tidak kenapa ibu panggil kita di sini? Ibu dapat laporan bahwa di sana ibu sudah sering keluar kelas ya pada saat pelajaran matematika. Gini ya, menurut Gita itu suatu kesatuan kamu kan? Iya sih Bu, soalnya tadi saya ada 3 kali keluarnya tadi Bu, pas pelajaran di sini ya Nak, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah ya, termasuk ibu pernah berbuat kesalahan ya. Tetapi di sini ibu bukan mencari siapa yang salah, ibu mencari solusi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kita itu ya Nak ya. Iya. Apakah Bita punya alasan mengapa Bita sering keluar kelas? seperti ini Bu masalahnya. Sebenarnya saya itu tadi hanya untuk minta perhatian dari teman-teman saya di kelas supaya mereka menyenangi saya. Terus tadi teman saya bilang, kamu buat aja pura-pura izin ke toilet, nanti kamu tunjuk tangan biar kamu ke toilet, kan itu bisa menjadi sesuatu yang lucu gitu. Supaya teman-teman saya ini semuanya senang. Oh gitu lah ya, jadi untuk perhatian kamu ya. Menurut kamu itu perbuatan yang benar atau tidak? Ya, salah anak ya. Tetapi ya masih ingat tidak kita waktu awal masuk sekolah ya, kita pertama kali masuk sekolah, kita masih ingat kesepakatan kelas kita? Iya Bu, tapi lupa poinnya poin berapa yang tentang apa itu. ya? Apa ya, lupa saya Bu, tapi memang itu melanggar keyakinan kelasnya sudah kita kesepakatan. Sudah menghormati belum kita sama gurunya keluar masuk kelas? Itu ya belum ya. Jadi menurut kita itu
bagaimana caranya kita agar di kelas itu suasananya menyenangkan dan menghargai gurunya. Bagaimana caranya? Tidak perlu bertindak seperti yang tadi Bu, pura-pura ke toilet minta izin, itu sesuatu yang tidak baik. Oh iya, Tidak mengulangi lagi Bu. ya, tidak mengulangi lagi ya, tidak keluar masuk lagi dan menghormati gurunya ya, anak ya. Ya. Kapan kita mau memulai? Nanti Bu, pada pelajaran berikutnya saya tidak mengulangi lagi. Iya, Dan bisa. Bisa. Ibu yakin kita pasti bisa ya, bisa. Artinya kita sudah melakukan suatu perubahan agar kita lebih baik lagi, ya. Ya, itulah yang sudah kita sampaikan. Semoga kita bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. ya Bu, terima kasih Bu. Karakteristik anak kita beda-beda. Mungkin kalau muridnya seperti Bu Fatimah, halus sekali. Ya. Tapi kalau kita menghadapi Bu, ini secara nyata aja, biasanya yang bermasalah-masalah itu agak goyang sini kanan, iya itu. Jadi mungkin dalam bahasa menanyakan anak memang harus ramah, lembut. Ibu Erna jagonya. Tapi kita harus melihat dulu anak kita itu seperti apa yang akan kita restitusi. Apakah anaknya selemah lembut kayak Bufa atau anaknya kayak Bu Herni yang kiri kanan oke tadi. Jadi pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu anak kita seperti apa yang akan kita restitusi. Tuh. Nah, terus yang kedua mengidentifikasi masalahnya. Sudah tahu Bufat mungkin keluar tadi sudah ada keluar masuk sudah ada alasannya bahwa ingin kebebasan ya Bu ya. Ya kebebasan, dia ingin kasih sayang, maaf ya, kasih sayang. Jadi dia punya ide seperti itu. Nah sebagai guru juga ada sesuatu yang belum ditanyakan. Ya tadi restitusinya sudah berjalan dengan baik, tetapi poin penguatan misalnya Ibu Fatimah, kalau kamu sudah menghormati, menghargai, rasanya seperti apa? Itu ada poin yang belum ditanyakan, belum dikuatkan. Hanya sanggupkah apa yang dilanggar dan keyakinan kelas. Tetapi penguatan terakhir akan menjadi apa kamu nanti nak? Kalau sudah menjalankan seperti itu, oh saya bahagia Bu, saya nyaman di kelas Bu, saya akan berbuat lebih lagi belajar di kelas. Mungkin poin itu Pak